Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen agama Islam, Bapak Subeki, dan teman-teman FKGUB Angkatan 2025 yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Najwa Najina Anam, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya 2025 dengan NIM 255161011111023 dari kelas agama 1B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT, tugas UAS Agama, dengan materi radikalisme. Izin untuk share screen ya, Bapak. Nah, oke. Jadi, judul yang saya ambil dari materi radikalisme kali ini adalah agama sebagai benteng perdamaian tantangan radikalisme. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang. Nah, radikalisme sering muncul karena pemahaman agama yang sempit dan salah tafsir. Banyak pihak yang menggunakan nama agama untuk membenarkan kekerasan. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, penting memahami ajaran agama yang benar agar tidak mudah terpengaruh. Nah, radikalisme ini tuh merupakan salah satu ancaman serius bagi kehidupan beragama dan berbangsa. Fenomena ini tuh sering muncul karena adanya pemahaman agama yang sempit, tekstual, dan tidak disertai dengan pemahaman konteks sosial maupun nilai-nilai kasih sayang dalam ajaran agama. Banyak individu atau kelompok menggunakan nama agama untuk membenarkan tindak kekerasan, padahal hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama agama yang mengajarkan kedamaian. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian dari radikalisme. Nah, radikalisme adalah paham yang ingin mengubah sistem sosial atau politik secara ekstrim dan seringkali dengan kekerasan. Dalam konteks agama, radikalisme ini muncul dari pemahaman yang literal, tanpa melihat nilai kasih sayang dan toleransi. Nah, untuk di Islam misalnya menolak segala bentuk paksaan dalam beragama sebagaimana ditegaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Begitu pula pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengingatkan bahwa perbedaan manusia adalah untuk saling mengenal, bukan saling memusuhi. Oke, selanjutnya adalah penyebab-penyebab dari radikalisme. Yang pertama adalah pemahaman agama yang sempit. Karena memahami teks agama secara kaku tanpa melihat konteks dari nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua adalah pengaruh media sosial dan propaganda. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan ajakan intoleransi sebagai contoh ini mudah tersebar di dunia maya seperti yang sering terjadi pada akhir-akhir ini. Lalu yang ketiga adalah faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, ketidakadilan, serta kekecewaan sosial sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Dan yang terakhir adalah kurangnya pendidikan karakter dan moderasi agama. Generasi muda yang kurang mendapatkan pemahaman nilai-nilai damai menjadi rentan terhadap pengaruh ekstremisme. Dan yang selanjutnya adalah dampak dari radikalisme. Yang pertama adalah menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Lalu yang kedua adalah mengancam persatuan bangsa. Lalu yang ketiga adalah menyebarkan kebencian dan kekerasan. Dan yang keempat adalah merusak citra agama sendiri. Selanjutnya adalah peran generasi muda dan mahasiswa dalam menghadapi tantangan radikalisme. Yang pertama adalah aktif untuk menyebarkan pesan damai di media sosial. Nah, dengan kita menyebarkan pesan-pesan damai di media sosial, kita bisa membantu untuk meminimalisir terjadinya radikalisme yang sedang marak terjadi saat ini. Seperti melalui media sosial, karya tulis, atau kegiatan sosial. Lalu yang kedua adalah menolak ajakan kekerasan dan intoleransi, baik di lingkungan kampus maupun di dunia maya. Lalu yang ketiga adalah membangun solidaritas lintas agama dan budaya di kampus.
Untuk contoh konkret dari peran generasi muda dan mahasiswa ini untuk menghadapi tantangan radikalisme adalah mengikuti kegiatan lintas iman, diskusi antar agama, dan bergabung dalam organisasi yang menanamkan nilai toleransi dan perdamaian. Lalu yang selanjutnya adalah upaya dalam mencegah radikalisme. Yang pertama adalah tentunya dengan pendidikan karakter dan moderasi beragama sejak dini. Seperti menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk membentuk lingkungan yang damai dan terbuka terhadap perbedaan, keluarga, sekolah, dan masyarakat ini sangat berperan penting. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan media digital untuk dakwah yang menyejukkan. Tidak hanya untuk dakwah, tapi untuk aktivitas-aktivitas positif. Oke, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini tentang tantangan dari radikalisme adalah radikalisme bukan bagian dari ajaran agama. Agama sejati mengajarkan kedamaian, cinta kasih, dan toleransi. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting untuk menjadi agen perdamaian dan penebar nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kemudian saya cukupkan. Saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Subeki dan teman-teman saya yang saya cintai. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.